Eh, apa bisa misalnya tim arsitek nanti yang mendampingi product owner untuk menjelaskan tentang requirement atau lebih detail tentang proyek tersebut. Oke, tim arsitek ya. Ya, Oke. Ini software arsitek ya, yang ya software. Biasanya kalau di organisasi tempat saya bekerja itu di tim arsitek kita ada analis dengan software arsitek. ya, ya, paham. Ini mungkin Pak Mufid nih yang lebih mantap gitu. Kalau saya sih sepintas ditanya gitu jawabannya ya bisa banget gitu. Khususnya di pengerjaan MVP di awal gitu. Jadi atau entah MVP atau pas pengen bikin fitur baru yang itu gede banget gitu. Fiturnya biasa disebut epic ya. Fiturnya cukup gede, bikin banyak kelas baru, bikin banyak database baru gitu. Nah itu pas banget untuk si product owner ya sama timnya dia gitu, tim user research-nya buat ngedetailin requirement itu didampingi sama orang teknis. Gitu. Gimana Pak Mufid? Ya benar, itu memang justru malah harusnya kayak begitu ya, apalagi kalau proyeknya sudah sangat kompleks. Jadi itu sama sekali tidak masalah. Udah Febri. Benefitnya apa emang? Dan apa cost yang terjadi kalau itu nggak dilakukan? Ya, ini tergantung banget dengan kondisi perusahaan ya. Dan saya kurang memahami secara persis kondisi organisasi Pak Ferry bagaimana. Tapi yang pasti ini berkaitan dengan kompetensi dari developer itu sendiri. Jadi dan dari kompleksitas dari proyeknya itu sendiri. Jadi misalnya dalam perusahaan yang lebih mature, perusahaan yang lebih yang sudah established, tentu itu dibutuhkan software architect karena biasanya itu sudah ada pattern-pattern yang itu sudah bisa digunakan, dipakai, dan itu sangat-sangat mempercepat development. Dan role arsitek tentu saja sangat dibutuhkan di sana. Begitu kurang lebih. Jadi bisa mempercepat ya kalau memang udah ada pattern-pattern yang bisa di-reuse di organisasi tersebut. Sip. Benar sekali. Dan mungkin bisa menghindari ini ya, software yang secara engineering berantakan dan jadinya lambat, technical debt-nya jadi banyak. Gitu nggak sih? Ini aku newbie nih. Iya, itu tentu saja bisa juga ya. Tapi ini kita sepertinya jadinya sudah bicara ke role arsitek itu apa sih sebenarnya? Ya. Dan sebenarnya tadi pertanyaannya bukan itu ya. Ya. Thank you. Gimana? Udah Febri terjawab kah? Ya, udah terjawab. Sip. Berarti di sini perlu komunikasi antara product owner dengan tim arsitek berarti ya. Karena nantinya yang akan seperti commissioning atau untuk checklistnya itu sendiri adalah di si product owner. Oh, maksudnya menerima si produknya ya gitu. Iya, untuk main checklist requirement-nya ini udah terpenuhi, yang point A, point B, gitu semua. Iya, betul. Pada akhirnya di product owner. Ya kalau aku nggak tahu, mungkin aku karena udah tahu latarnya Mas Febri, udah Febri itu kantornya mungkin rada-rada hardware gitu. Kalau yang di software sih di bayangan aku itu lebih ke awal-awal project sih, atau awal-awal pengen bikin improvement dari sebuah produk gitu. Kalau setelahnya sih nampaknya nggak terlalu butuh buat ditemanin arsitek. Tapi ya itu standar software kali ya, yang mungkin nggak terlalu kompleks.